Bapak Ibu Guru, berikut adalah tutorial menggunakan Zoom untuk proses pembelajaran daring. Yang pertama, setelah kita pastikan dalam laptop kita sudah ada aplikasi Zoom, silahkan diaktifkan aplikasi Zoom-nya. Kemudian langsung saja sign in karena kita akan bertindak sebagai host, sebagai guru. Kemudian sign in atau login menggunakan Google. Silahkan diklik di sign in with Google. Maka langsung akan diarahkan ke login menggunakan Google, menggunakan email dari Gmail kita. Karena di sini sudah pernah saya login, maka sudah ada beberapa daftar email yang pernah saya gunakan. Maka saya pilihlah salah satu di antaranya, misalnya ini. Saya klik. Maka akan diarahkan kemari. Maka langsung saja bisa diklik pada Open Zoom Meeting. Nah, setelah seperti ini, nanti di awalnya mungkin akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke meeting. Nah, di sini kita sudah mempunyai personal meeting ID. Setelah ini sudah ada, mungkin di sini juga sudah ada Zoom meeting yang lain. Kita pakai yang My Personal Meeting ID. Selanjutnya untuk pada poin ini silahkan diedit dulu. Seperti ini, passwordnya bisa diganti. Ini diingat personal meeting ID-nya akan berbeda-beda untuk setiap jenis meeting yang dibuat. Personalnya adalah ini. Kemudian passwordnya ini bisa diganti. Pada waiting room silahkan dihilangkan checklistnya. Kemudian pada video ini buat on, di hostnya on, di partisipan juga on. Kemudian di advanced options, di checklist lah enable join before host. Ketika anak-anak login tidak harus menunggu kita sebagai guru atau sebagai hostnya login terlebih dahulu. Setelah itu kemudian save. Kalau sudah save, lalu kliklah start. Maka akan dimulailah Zoom meeting kita. Tunggu beberapa saat sampai koneksinya selesai. Kalau koneksi sudah selesai, maka silahkan diklik di sini. Beberapa laptop dia ini yang dipilih, tapi punya saya seperti ini. Diklik kemari. Kemudian pastikan ini meeting ID-nya sesuai dengan yang pilihan kita tadi. Kemudian klik di copy link. Nah, setelah dia tercopy, kita buka lagi browser kita. Kemudian kita buka tab yang baru. Bukalah di situ ringkas kemdikbud.go.id. Kemudian enter. Maka akan muncul seperti ini. Di bagian atas ini silahkan di copy pastekan link yang barusan kita kopikan tadi. Klik kanan kemudian paste, boleh juga langsung kontrol V. Kemudian di sini diketikkanlah mata pelajaran kita, misalnya kimia, kemudian kita kasihlah inisial kita boleh, nama kita juga boleh. Misalnya Pak Suparyadi. Kimia Pak Suparyadi. Kalau sudah baru buat link. Maka sudah diperolehlah link ini. Kemudian kita kopikan linknya, klik kanan, copy link address. Kita buka saja di Office Word. Buka yang baru. Kemudian pastekan. Inilah link kita. Kalau seandainya kita mengajar lebih dari satu mata pelajaran, maka sebenarnya link ini bisa kita buat beberapa alamat berbeda. Kita bisa buat alamat yang berbeda meskipun dengan Zoom yang sama. Artinya dengan meeting yang sama. Caranya silahkan diklik kembali di sini. Kemudian copy link kembali. Kemudian dibuka lagi ringkas Kemdikbudnya. Kopikan di sini. Klik kanan, paste.
Misalnya kalau tadi sudah kimia, misalnya kalau saya mengajar mata pelajaran lain lagi, saya tulis di situ fisika Pak Suparyadi. Itu. Dengan Zoom yang sama tapi alamatnya berbeda. Gitu, karena kita mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Kalau 3 buat lagi. Misalnya biologi Pak Suparyadi begitu. Atau dengan yang lain. Baru buat link. Maka saya sudah punya alamat untuk yang mata pelajaran fisika. Saya copy, saya buka lagi. Lalu saya pastikan di sini. Kedua alamat ini walaupun berbeda, tapi sebenarnya dia akan menuju kepada Zoom yang sama, pada meeting yang sama. Gitu. Jadi kalaupun diklik yang fisika, ya tetap akan kemari juga larinya. Kalau diklik yang kimia juga akan kemari juga larinya. Begitu caranya. Yang perlu dipastikan adalah tadi di Zoom ID-nya di sini. Jangan sampai salah tempat karena bisa jadi yang dipilih di sini. Ini dipilih di My Personal Meeting ID. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki ini, kedua alamat ini, karena saya mengajar 2 mata pelajaran misalnya, maka inilah nanti yang akan dibagikan kepada anak-anak. Selanjutnya kita perhatikan beberapa menu yang akan digunakan dalam Zoom meeting. Yang pertama di sini adalah mute. Ini adalah untuk mematikan suara kita. Kemudian ini bisa stop video. Kalau ini ditekan, maka videonya hilang. Tinggallah hanya gambar. Nanti untuk menambahkan gambar ini di lain waktu kita akan tambahkan. Kemudian yang kedua, di security, walaupun tadi pada di awal sudah kita atur, pastikan di sini tidak tercentang lagi enable waiting room. Kegunaannya adalah supaya ketika siswa masuk tidak harus menunggu persetujuan dari host atau kita sebagai guru untuk bisa masuk pada Zoom meeting. Sebenarnya penggunaan ini berguna untuk mengantisipasi orang yang tidak dikenal atau bukan siswa kita yang masuk kepada Zoom meeting kita. Tapi karena kita sudah yakin bahwa itu adalah anak didik kita, maka ini dihilangkan tidak mengapa, supaya anak-anak langsung bisa masuk ke Zoom meeting walaupun kita belum masuk pada Zoom meeting itu. Kemudian yang berikutnya pada partisipan. Di sini yang harus dipastikan pertama adalah diklik di partisipan, kemudian di nama kita pastikan diganti. Diklik di sini, kemudian more, pilih rename. Nah, gantilah dengan nama kita masing-masing. Kalau sudah, baru oke. Nah, ini mute all digunakan kalau kita ingin mematikan seluruh suara dari peserta meeting, termasuk pada anak-anak. Kalau tidak ada yang ingin dimatikan, maka tidak perlu digunakan mute all. Misalnya kalau dipilih mute all, maka tinggal yes. Kalau ini tercentang, itu pertanda bahwa setelah kita mute dari suara-suara siswa, anak-anak juga bisa mengaktifkannya kembali tanpa persetujuan kita. Tapi kalau ini kita hilangkan, kemudian kita tekan yes, maka ketika anak-anak ingin mengaktifkan lagi sound mereka, maka mereka harus mendapat persetujuan dari host. Maka supaya lebih mudah, ini tetap saja dalam kondisi tercentang, kemudian yes. Maka nanti semua peserta akan termute suaranya, tidak lagi terdengar suaranya. Kalau sudah selesai, itulah sampai di partisipan. Kalau penggunaan chat seperti biasa, hanya menggunakan chat biasa, percakapan dalam bentuk tulisan, termasuk di dalamnya juga bisa membagikan file kepada anak-anak. Bisa diklik di file, kemudian nanti your computer, dicarilah file yang akan dibagikan. Kalau sudah, nanti open. Selanjutnya menu share screen. Inilah tempat untuk men-share presentasi kita. Diklik langsung di sini, jangan di segitiganya, langsung di share screen. Kemudian dipilih share screen di sini. Kemudian share. Maka seluruh screen dari laptop kita akan di-share kepada peserta meeting. Nah, ini semuanya. Ini bisa kita minimize. Ini nanti kondisi ini akan dilihat oleh anak-anak.
Sebenarnya kalau ingin lebih enak, presentasinya sebaiknya dibuka terlebih dahulu, presentasi dari PowerPoint misalnya ini. Nah, untuk presentasi boleh kita jalankan presentasinya seperti ini, boleh juga kita tidak jalankan presentasinya, tetap seperti ini, kemudian dipilih ini. Kemudian kalau menu yang di atas ini mengganggu karena kita ingin mengklik sesuatu, maka bisa dipilih more, kemudian hide floating meeting control, maka tidak ada lagi di sini. Nah, untuk mengembalikannya bisa ditekan escape pada keyboard, maka akan muncullah seperti ini, kembali. Nah, kemudian di sini mungkin yang perlu juga adalah annotationnya. Bisa diklik di annotation. Ini untuk menjelaskan beberapa poin yang ingin kita tegaskan dengan memberikan anotasi seperti ini misalnya. Kalau sudah, kita clear all drawing, kita bersihkan semua. Kalau sudah cukup, kita cukup di sini, tutup. Kemudian kalau kita ingin kembali selesai dari presentasi kita ingin kembali kepada meeting seluruhnya, kita tinggal klik stop share, maka akan beralih kemari. Kita bisa pilih di sini enter full screen pada posisi seperti ini. Selanjutnya kita manfaatkan penggunaan breakout room. Pengaturannya adalah pada setting di akun Zoom kita. Nah, bisa diklik di breakout room. Kemudian ini adalah jumlah room. Ini karena jumlah pesertanya cuma satu, cuma saya saja, maka tidak bisa dibagi. Kalau nanti lebih dari satu, maka di sini akan nampak berapa partisipan. Siap dibagi beberapa room. Bisa automatically, boleh juga manually. Sudah. Tidak bisa dicontohkan karena memang hanya satu partisipan. Tapi bisa dilihat kalau sudah dipilih tinggal create room, maka akan muncul seperti ini. Nanti tinggal pilih assign. Nah, di sini nanti akan nampak peserta-pesertanya. Lalu di checklist lah masuk ke room 1, kemudian assign lagi masuk ke room 2 dan seterusnya. Kalau sudah, nanti seluruhnya tinggal masuk ke open all room. Begitu seterusnya. Kalau seandainya sesi untuk diskusi itu sudah cukup, breakout room-nya itu sudah selesai, ada menu pilihan untuk kembali ke layar utama kembali, kepada meeting secara keseluruhan kembali. Tinggal diklik di bagian sini nanti. Oke, barangkali itu saja untuk Bapak Ibu. Silahkan dicoba sendiri. Sekian dan terima kasih.